Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dalam video pembelajaran ya. Masih dalam tema 9, menjelajah angkasa luar pada subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran ya, misalkan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Siswa mampu memahami modernisasi dalam kehidupan masyarakat beserta dampaknya. Siswa mampu memahami isi cerita dalam penokohan dalam teks fiksi. Siswa mampu memahami persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika beserta maknanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, baik anak-anak, kita mulai ya pada materi PPKN ya. Modernisasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebelumnya kita akan mengenal dulu pengertian dari modern ya. Nah, modern adalah proses pergeseran sikap dan mental sebagai masyarakat untuk hidup sesuai dengan tuntutan zaman pada saat ini ya. Modernisasi mengubah cara pikir dan cara hidup bermasyarakat. Adapun ciri-ciri masyarakat modern ya, menerima hal-hal baru dan terbuka pada perubahan, memiliki keberanian menyatakan pendapat dan opini, sangat menghargai waktu untuk masa depan, selalu penuh perencanaan dan perhitungan yang matang, percaya manfaat iptek untuk kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh modernisasi dalam lingkungan masyarakat ya, misalnya dalam dunia ekonomi ya. Nah, dulu masih menggunakan alat hitung yang sederhana seperti sempua. Nah, sekarang pada zaman modern ini ya sudah menggunakan kalkulator sehingga cepat dan mudah ya. Kemudian ada perubahan terjadi pada warung telepon maupun warung internet ya. Nah, sekarang pada zaman modern ini setiap rumah ya, hampir setiap rumah itu berisi telepon rumah. Dan lebih modernnya lagi ya, setiap orang itu sudah menggunakan handphone sebagai alat komunikasi. Kemudian modernisasi dalam bidang pertanian ya dapat dilihat dari penggunaan mesin. Ya, dulu sebelum ada mesin, petani itu masih menggunakan kerbau atau sapi untuk membajak sawahnya. Ya, sekarang sudah menggunakan traktor. Nah, itu kelihatan sekali ya perubahan yang terjadi pada zaman dulu dan sekarang. Kemudian ada mengakses informasi tidak harus dalam bentuk media cetak atau lewat televisi, tetapi bisa juga kalau sekarang melalui internet ya, secara online. Baik, masuk lagi ke materi bahasa Indonesia ya, isi cerita dan penokohan dalam teks fiksi. Nah, isi cerita dapat diketahui dengan membaca, keseluruhan cerita juga dapat ditemukan dari tema. Nah, penokohan adalah cara pengarang menggambarkan tokoh dalam sebuah cerita. Nah, penokohan sering disebut watak atau karakter tokoh. Baik, kita lagi ke tokoh ya. Nah, sebelum video pembelajaran sebelumnya, Miss sudah menjelaskan pengertian tokoh ya. Tokoh itu ada berapa macam ya. Nah, hari ini Miss kembali mengingatkan ya. Nah, tokoh adalah pelaku dalam cerita. Kemudian tokoh memegang peranan penting dan menjalankan peristiwa dalam cerita. Tokoh utama adalah tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Nah, tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerita tanpa adanya interaksi yang dilakukan tokoh. Setiap tokoh dalam cerita memiliki watak, sifat atau karakter yang berbeda-beda. Penokohan adalah watak atau karakter yang dimiliki tokoh dan tergambar jelas dalam cerita. Baik, kita akan lanjut lagi ya, persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan budaya. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Nah, semboyan negara Indonesia berasal dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrul yang ditulis oleh Empu Tantular yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, contoh sikap yang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, mengedepankan sikap toleransi dan tenggang rasa dalam hidup beragama.
Yang kedua, bersikap terbuka terhadap kemajuan dan budaya positif bangsa. Yang ketiga, mengembangkan prinsip saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang kelima, mempelajari berbagai budaya dari daerah lain. Nah, adapun makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda mengikrarkan sumpah bagi tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum diikrarkan Sumpah Pemuda, perjuangan para pemuda Indonesia masih bersifat kedaerahan. Para pemuda bertekad mengesampingkan perbedaan-perbedaan demi persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Nah, kalian bisa dilihat ya isi dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, selalu menjaga rasa persatuan dan kesatuan dengan cara menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antar bangsa. Yang kedua, selalu berusaha untuk menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan sehingga dapat tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Yang ketiga, berusaha menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, tolong-menolong, merasa senasib sepenanggungan. Ya, kembali lagi ke dampak sosial modernisasi. Ya, adapun dampaknya ya ada dampak positif maupun negatif ya. Dalam bidang peningkatan iptek, ya, iptek dapat membantu meringankan beban pekerjaan serta dapat menghemat waktu dan tenaga. Kemudian dalam bidang industri ya, modernisasi di bidang industri dapat meningkatkan hasil industri sehingga mampu meningkatkan pendapatan. Kemudian dalam bidang transportasi ya, masyarakat itu dapat merasakan berbagai fasilitas transportasi yang lebih nyaman dan tepat waktu. Kemudian kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dan pencemaran lingkungan alam ya, modernisasi ditandai dengan adanya bangunan berbagai industri dan pembangunan fisik di berbagai wilayah. Oke, baik anak-anak ya, untuk video pembelajaran hari ini ya cukupkan sampai di sini ya. Hari ini tugasnya ya, lihat halaman 14 buku modul kalian muatan PPKN. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Baik anak-anak, untuk video pembelajaran ini ya kita cukupkan dulu ya. Kita akan ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Bye anak-anak.